Malam itu, di antara alunan piano dan gelas anggur mahal, seorang pelayan muda mengucapkan satu kalimat yang membuat seisi restoran menahan napas dan membuat hati saya bertekuk lutut. Saya masih ingat malam itu. Malam yang terasa biasa saja di tengah hiruk-pikuk Jakarta, tempat orang-orang mengejar kontrak, reputasi, dan kekuasaan. Namun terkadang, justru di momen-momen yang paling biasa itulah, kehidupan diam-diam mengubah nasib seseorang. Dan malam itu takdir saya berawal dari seorang anak laki-laki. Saat itu saya berusia 45 tahun, di puncak karir. Nama saya, Rendra Santoso, adalah nama yang tak henti-hentinya disebut oleh surat kabar keuangan, pendiri konglomerat teknologi terkemuka Indonesia. Orang-orang memuji saya sebagai simbol kerja keras dan kecerdasan. Tapi mungkin hanya saya sendiri yang tahu, di balik gedung-gedung kaca yang berkilauan itu ada kekosongan tanpa dasar di hati. Kekosongan seorang pria yang telah lupa siapa dirinya. Sore itu, ketika mobil yang membawa saya berbelok melewati jalan Pasar Baru, saya tak sengaja melihat sudut jalan lama, tempat rumah-rumah kumuh berdesakan. Suara motor, teriakan pedagang, dan bau asap arang bercampur dengan aroma hujan yang lembab dan berat. Saya tidak memedulikannya. Jakarta memang selalu begitu. Tetapi, yang tidak saya ketahui, di salah satu rumah kecil itu, ada seorang anak laki-laki yang sedang bersiap untuk mengubah hidup saya. Namanya Arka. Usia 12 tahun. Putra tunggal seorang wanita bernama Mira, seorang pelayan paruh waktu di restoran Sunda Dine. Menurut cerita, di kemudian hari, sore itu ibunya demam tinggi. Kamar kontrakan kecil, atap seng berlubang digenangi air hujan. Hanya ada suara kipas angin tua yang berderit dan batuk serak seorang wanita yang berusaha menelan demamnya. "Kamu di rumah saja, Arka," katanya. Suaranya bergetar. Namun, anak itu hanya menatap ibunya, dengan tatapan yang lebih tegas dari usianya. "Biar Arka gantiin ibu. Arka cuma bawain air. Arka tahu caranya. Allah akan lihat Arka berusaha. Kalau ibu libur sehari, Pak Manajer pasti akan pecat ibu." Kalimat itu sekilas terdengar sederhana, tetapi bagi seorang anak, itu adalah seluruh keyakinan. Keyakinan bahwa kebaikan tidak akan dilupakan. Seragam pelayan ibunya sudah usang, kancingnya aus di bagian tepi, dan lengan bajunya terlalu panjang sehingga ia harus menggulungnya. Rambutnya acak-acakan, sandal jepitnya tipis, tetapi di wajah itu ada sesuatu yang sulit dilupakan, kemurnian. Tatapan yang tidak menyimpan kebencian meski hidup sudah terlalu keras. Ketika anak laki-laki itu melangkah ke restoran Sunda Dine, seluruh ruangan terasa seperti dua dunia yang berlawanan bertabrakan. Di luar, ada permukiman kumuh dan suara hujan yang menghantam atap seng. Di dalam, ada cahaya lampu kuning yang mewah, alunan piano yang lembut, aroma anggur, dan parfum mahal. Orang tidak akan pernah membayangkan anak seperti itu bisa berada di tempat ini. Manajer Pak Agus, pria baik hati yang sudah lama mengenal Ibu Arka, tertegun sejenak ketika melihatnya. "Anaknya Mira, ya? Kenapa kamu kemari?" "Ibu sakit. Ibu minta saya izin menggantikan. Saya cuma bawain air saja, tidak akan tumpah, Om." Pak Agus melihat tangan kecil yang sedikit gemetar memegang nampan stainless steel, matanya tampak sedih. Dia mengangguk, lalu dengan lembut mengusap kepala anak itu. "Baiklah, tapi hanya malam ini, ya lidah hadak-dak. Dan ingat, jangan sampai ada yang tahu." Arka menunduk sangat dalam. "Iya, Om. Terima kasih, Pak Agus." Shift malam pun dimulai. Sementara karyawan lain bergerak lincah, Arka diam-diam mengamati, mengingat setiap langkah. Setiap kali mengantar air ke meja, ia selalu membungkuk memberi salam, matanya bersinar dan suaranya pelan. "Selamat malam Bapak, Ibu. Terima kasih sudah menunggu." Tidak ada yang memperhatikan anak laki-laki itu. Di tengah jas dan gaun malam, sosok anak kurus itu hanyalah bayangan yang melintas di bawah cahaya. Tapi yang tidak saya duga,
Dari sudut tersembunyi itulah, tatapannya sebentar lagi akan beradu dengan tatapan saya. Orang yang belum pernah ia kenal, tetapi mengalir darah keluarga yang sama. Malam itu saya punya janji dengan mitra Jepang di Sundadin. Sekretaris saya sudah memesan meja nomor 9, tempat biasa untuk tamu VIP. Ketika melangkah masuk, saya hanya ingin semuanya sempurna, tidak ada kesalahan apapun yang mengganggu penandatanganan kontrak. Saya tidak tahu bahwa hanya dalam beberapa menit, kesempurnaan dan kesombongan saya sendiri yang akan membuat saya harus tunduk di hadapan seorang anak kecil. Saat itu, saya masih seorang pria yang yakin bahwa saya telah memahami seluruh dunia. Saya percaya bahwa kesuksesan adalah hadiah yang pantas bagi mereka yang paling kuat, bahwa orang miskin hanya perlu berusaha lebih keras untuk keluar dari kemiskinan. Saya percaya pada kekuatan diri sendiri dan tidak percaya pada hal lain. Namun, terkadang Tuhan tidak menggunakan orang-orang hebat untuk mengajarkan kita pelajaran, melainkan mengirimkan seorang anak kecil dengan seragam pelayan yang usang untuk mengingatkan kita bahwa belas kasih dan kerendahan hati masih ada di dunia ini. Malam itu ketika pintu restoran terbuka, saya masuk bersama rombongan tamu, cahaya kuning menyelimuti, alunan piano terdengar pelan. Sementara di ujung lorong, Arka sedang memegang nampan air, membungkuk sangat rendah, tanpa tahu bahwa pada saat itulah takdir kami berdua mulai berubah. Jika Anda pernah menyaksikan seorang anak kecil memikul beban kekhawatiran orang dewasa hanya dengan tangan mungilnya, Anda pasti akan mengerti. Bakti tidak membutuhkan usia, hanya membutuhkan cinta yang cukup besar. Jika Anda juga percaya bahwa terkadang Allah mengirimkan seseorang yang kecil ke dalam hidup kita untuk membangkitkan hal besar di dalam hati, tinggalkan komentar "I", agar saya tahu Anda juga pernah merasakan keajaiban itu. Mungkin sampai sekarang, saya masih tidak bisa melupakan tatapan mata anak laki-laki itu. Tatapan yang patuh sekaligus penuh harga diri. Tatapan seperti itu membuat orang seperti saya bingung. Dan malam itu, di meja nomor 9 restoran Sundadin, seorang anak berusia 12 tahun melakukan apa yang ratusan orang dewasa tidak pernah berani lakukan, membuat saya bercermin pada diri sendiri. Saya masuk ke restoran bersama rombongan mitra Jepang. Suara piano terdengar pelan, aroma sake bercampur dengan bau kayu cendana dari dinding panel, semuanya mewah, rapi seperti di setiap tempat yang pernah saya kunjungi. Saya selalu menuntut kesempurnaan, semuanya harus berjalan sesuai rencana, setiap detail, setiap menit, karena bagi saya, kontrol adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup di dunia orang-orang kuat. Kami duduk di meja nomor 9, sudut dengan pemandangan ke jalan, tempat lampu mobil memantul di kaca jendela menciptakan garis-garis cahaya yang berkilauan. Saya melihat jam, tepat pukul 7.19. Pertemuan penandatanganan nota kesepahaman senilai jutaan USD harus berjalan lancar. Tapi hanya setelah beberapa menit, saya mengerutkan kening. Kami belum dilayani air. Salah satu asisten saya hendak berdiri untuk memanggil pelayan, tetapi saya mengangkat tangan memberi isyarat, biar saya lihat bagaimana mereka bekerja. Saya selalu percaya bahwa cara sebuah restoran melayani mencerminkan budaya seluruh negara itu. Tapi saya tidak tahu bahwa hari ini pelayan itu adalah seorang anak kecil. 5 menit, 10 menit, keringat mulai membasahi bagian belakang kemeja saya. Saya kesal. Keterlambatan meskipun hanya 1 detik membuat saya tidak nyaman. Dan kemudian, dia muncul. Seorang anak laki-laki kurus, tangannya memegang nampan air besar, seragam pelayan yang kebesaran untuk tubuh mungilnya, lengan baju digulung tinggi, kerah baju usang di bagian tepi. Saya sedikit mengernyit. Dalam hati hanya berpikir, restoran kelas atas kok mempekerjakan anak kecil. Dia membungkuk. Suaranya pelan. "Mohon maaf, Bapak, sudah membuat Bapak dan tamu-tamu menunggu. Ini minumannya." Saya tidak menjawab. Hanya menatapnya dari kepala sampai kaki, tatapan orang di atas yang terbiasa menilai segalanya.
Saya ingin mencari kesalahan karena saya selalu percaya bahwa hanya dengan mencari kesalahan, saya bisa mempertahankan posisi saya. Dan kemudian, seperti refleks yang sudah biasa, saya berbicara dengan suara dingin. Di sini, tamu harus menunggu 10 menit untuk disajikan air, atau restoran ini tidak mengajari karyawannya dengan benar. Anak itu terkejut, tetapi tetap menjaga suara sopan. Mohon maaf, Bapak. Dapur sedang sangat ramai. Saya akan laporkan agar pelayanan lebih cepat. Saya mendengar kata saya, bukan saya. Cara penyebutan yang asing, jujur, yang membuat saya semakin tidak nyaman. Saya tertawa hambar. Oh, ternyata restoran ini mempekerjakan pelajar paruh waktu. Bagus, setidaknya kamu tahu cara meminta maaf. Tapi, Nak, saya berhenti, membungkuk lebih rendah, menatap langsung ke mata hitamnya yang berusaha menghindari tatapan saya. Kalau ibumu mengajarimu bekerja lebih cepat, mungkin sekarang kamu tidak perlu membawakan air untuk orang lain. Begitu kalimat itu selesai, saya melihat beberapa gelas beradu pelan karena tangan pelayan di dekat situ bergetar. Suasana restoran hening seolah ada yang baru saja mematikan musik. Bahkan mitra Jepang saya juga meletakkan sumpit, menatap saya dengan pandangan terkejut. Anak itu masih berdiri di sana. Tangannya menggenggam erat nampan hingga pucat. Saya pikir dia akan menangis, atau setidaknya akan tergagap meminta maaf. Tapi tidak. Dia hanya menunduk lebih rendah, meletakkan setiap gelas air di meja dengan hati-hati, tanpa menumpahkan setetes pun. Saya tiba-tiba menyadari ada sesuatu pada dirinya yang membuat orang tidak tega berkata lebih keras. Sesuatu yang sangat bersih. Di tengah tangan-tangan orang dewasa yang selalu penuh perhitungan, tangan anak itu gemetar namun tetap teguh. Seolah ia takut berbuat salah bukan karena takut dipecat, melainkan karena takut mengecewakan seseorang. Setelah meletakkan gelas terakhir, ia mendongak. Matanya merah, tetapi suaranya tetap stabil. Saya minta maaf, Bapak. Saya akan berusaha lebih keras. Hanya itu, tanpa pembelaan, tanpa perlawanan. Dan kemudian dia diam-diam berbalik pergi. Namun yang aneh, saya tidak merasa puas seperti biasanya. Sebaliknya, dada saya tiba-tiba terasa berat. Saya tiba-tiba teringat saat berusia 13 tahun, ketika saya juga pernah berdiri di tengah halaman rumah, dimarahi orang karena tidak berguna, hanya karena tidak membantu ibu menjual semua barang di pasar. Saya bersumpah akan tumbuh besar agar tidak pernah dihina siapapun. Bersumpah bahwa sayalah yang akan memarahi, bukan yang dimarahi. Dan malam ini, di depan saya adalah gambaran diri saya di masa lalu, tetapi dalam tubuh anak laki-laki lain. Mitra di sebelah saya berbisik pelan, Pak Rendra, mungkin dia hanya anak kecil yang menggantikan ibunya. Saya terkejut. Menggantikan ibunya? Saya dengar manajer bilang begitu. Kalimat itu terus terngiang di kepala. Saya melirik ke arah konter dapur, tempat anak itu menghilang, dan menyadari detak jantung saya lebih cepat dari biasanya. Perasaan aneh menyusup, setengah kesal, setengah iba, dan ada sesuatu seperti penyesalan yang belum sempat saya beri nama. Makan malam berakhir lebih cepat dari yang diperkirakan. Saya tidak bisa lagi fokus pada angka-angka. Saya hanya memikirkan anak itu, tentang mata yang jernih itu, tentang cara dia membungkuk memberi salam meskipun dihina, dan tentang kalimat, saya akan berusaha lebih keras yang bergema di tengah ruangan mewah itu, seperti pisau kecil yang mengiris kesombongan saya. Ketika saya berdiri meninggalkan meja, saya masih menoleh ke arah konter layanan. Dia sudah tidak ada di sana. Hanya tersisa nampan air yang masih basah dan punggung kecil yang menghilang di lorong yang terang benderang. Saya tidak mengerti mengapa malam itu, ketika naik mobil, hati saya tidak tenang. Seharusnya seorang CEO seperti saya acuh tak acuh terhadap hal-hal kecil. Tapi kali ini tidak. Ada sesuatu dari anak itu yang membuat saya merasa telah berbuat salah. Saya sudah terbiasa menaklukkan seluruh dunia
tetapi tidak menyangka kalah dalam satu momen hanya karena tatapan mata seorang anak kecil. Jika Anda ketika melihat seseorang yang kecil dihina hanya karena mereka tidak seberuntung Anda, apa yang akan Anda lakukan? Di antara kesombongan dan belas kasih, mana yang akan Anda pilih? Tinggalkan komentar lalu jika Anda percaya bahwa kebaikan selalu lebih kuat dari kekuasaan, atau dua, jika Anda masih belajar cara menjaga hati Anda tetap hangat di dunia yang dingin ini. Saya pernah menghadiri ratusan pesta, ribuan pertemuan, pernah mengucapkan kata-kata yang cukup membuat orang lain gemetar. Tetapi tidak seorang pun, entah politisi, pengusaha, atau pesaing, yang bisa membuat saya terdiam. Hingga malam itu, ketika seorang anak laki-laki berusia 12 tahun mengucapkan satu kalimat yang hingga kini, saya masih tidak bisa melupakannya. Sekitar 15 menit setelah saya mengucapkan kata-kata kasar kepada pelayan kecil itu, suasana di meja nomor 9 perlahan kembali normal. Mitra Jepang saya dengan sopan beralih ke topik lain, sementara saya, meskipun tertawa dan berbicara, di dalam hati masih belum lepas dari perasaan tidak nyaman. Saya tidak mengerti mengapa hanya seorang anak kecil bisa begitu mengganggu pikiran saya. Saya menyesap anggur, berusaha fokus pada kontrak. Tetapi kemudian ketika anak itu kembali ke meja untuk membereskan gelas, saya melihat matanya. Mata yang merah karena menahan air mata, tetapi sama sekali tidak memohon atau menyimpan kebencian. Justru tatapan itu yang mengaktifkan kembali insting lama saya, harus merebut kembali kendali. Saya angkat bicara dengan suara dingin seolah ingin menegaskan bahwa kekuasaan saya masih utuh. "Siapa namamu?" Anak itu terkejut, sedikit menundukkan kepala. Saya Arka, Bapak." "Arka," saya ulangi, menekankan suara, "nama yang aneh. Sudah lama kamu bekerja di sini?" Hari ini hari pertama, Pak." "Hari pertama? Tapi sudah membuat tamu menunggu 10 menit? Ibumu pasti hanya seorang pembantu biasa saja, ya?" Tidak ada yang sempat menghentikan saya. Kalimat itu terlepas begitu saja seperti pisau, dan begitu mendengar diri saya sendiri mengatakannya, saya merasakan kekosongan dingin menyebar di hati. Tapi sudah terlambat. Anak itu berdiri diam. Lampu dari langit-langit menyorot, memantul di wajah kecil yang kurus, membuat matanya bersinar aneh. Tidak ada lagi ketakutan. Tidak ada lagi penghindaran. Hanya ada tatapan yang tenang hingga sulit dimengerti. Kemudian, dengan suara pelan namun jelas, ia berkata, "Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ibu saya sedang di rumah sakit. Tapi jika Bapak merasa lebih baik, saya minta maaf atas nama Ibu. Hanya saja, saya lihat Bapak juga sangat lelah, jadi mohon jangan bawa kemarahan itu pulang, Bapak. Karena yang lelah bukan cuma ibu saya." Ruangan seakan membeku. Suara piano terhenti di tengah-tengah, bunyi gelas beradu seketika diam. Saya bisa mendengar jelas detak jantung saya, thump-thump kuat, berdebar-debar. Saya, orang yang pernah dipuji seluruh kota sebagai si baja dari industri teknologi, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Para tamu di sekitar melihat ke arah meja saya, tidak ada yang bicara, tetapi di mata mereka ada sesuatu yang membuat saya merasa terhina. Seorang mitra Jepang dengan pelan meletakkan gelas, sementara pelayan di samping menunduk diam, seolah menyembunyikan emosi. Saya menatap Arka, ingin mengatakan sesuatu, tetapi tenggorokan saya tercekat. Bukan karena marah, melainkan karena malu. Kalimat anak itu bukan perlawanan. Itu adalah pengampunan. Pengampunan tanpa kata, hanya dengan kemurahan hati yang murni. Saya melihat gambaran diri saya di masa kecil, anak yang berdiri merapat di balik pintu, melihat orang memarahi ibu, tidak berani bereaksi, hanya menelan air mata. Kini, saya justru menjadi orang yang mengulangi hal itu. Hanya saja saya berada di sisi yang berbeda. Anak itu menunduk sangat rendah. "Mohon izin Bapak, saya akan membereskan meja lain."
Dia berbalik pergi. Sosok kecil itu melintas di antara deretan meja mewah, langkahnya tidak cepat, tidak lambat, tetapi sangat tenang. Dia tidak tahu setiap langkahnya meninggalkan bekas luka di hati saya. Saya melihatnya. Udara di sekitar terasa kental. Semua suara menjauh, hanya gema dari kalimat itu sendiri yang terus berulang di kepala saya. Yang lelah bukan cuma ibu saya, tapi bapak juga. Saya tidak mengerti mengapa hati saya terasa sakit seperti itu. Mungkinkah dia melihat apa yang selama ini saya sangkal, bahwa saya memang lelah. Lelah menjaga citra yang sempurna. Lelah karena harus selalu kuat. Lelah karena tidak mengizinkan diri saya lemah. Saya melihat sekeliling. Semua orang sudah kembali makan, tetapi tidak ada yang berani berbicara keras. Sementara saya merasa tangan saya sedikit gemetar. Perasaan yang saya kira sudah lama saya lupakan. Pak Agus, manajer restoran, dengan cepat menghampiri, suaranya lembut. "Mohon maaf, Bapak, anak itu hanya menggantikan ibunya yang sedang sakit. Saya harap Bapak maklum, dia masih kecil." Saya memotong. Tidak apa-apa. Tetapi bahkan saya pun mendengar ada sedikit getaran dalam suara saya. Pak Agus mengangguk, lalu pergi. Sementara saya duduk kembali, diam. Di kepala, nama Arka terus bergema bersama gambaran wajah anak itu, mata itu. Dan, anehnya, nama lain muncul dari lubuk ingatan. Mira. Saya terkejut. Mira, nama itu sudah lebih dari 20 tahun tidak saya sebut. Adik perempuan yang hilang kontak setelah orang tua saya bercerai. Suara Arka, persis seperti suara adiknya saat kecil, setiap kali saya memarahi, dia juga akan dengan lembut berkata, "Abang jangan marah, kalau capek istirahat saja." Gelombang emosi menyerbu. Saya bertanya-tanya, mungkinkah semua ini hanya kebetulan? Atau ini adalah ikatan takdir? Jika Anda pernah meragukan benang tak terlihat yang menghubungkan antar manusia, tentang takdir yang terkadang kita sentuh di saat yang paling tidak terduga, cobalah mencari cerita lain di saluran saya. Karena siapa tahu, Anda akan menemukan diri Anda di dalamnya. Saya duduk diam. Lampu restoran perlahan meredup. Makan malam berlanjut, tetapi saya tidak lagi mendengar suara siapapun. Di kepala saya hanya ada gambaran anak laki-laki yang berjalan menuju lorong, sosok kecilnya tersesat di antara cahaya. Mitra Jepang berdeham pelan. "Pak Rendra, kita lanjutkan?" Saya mengangguk perlahan, berusaha tetap tenang. Tetapi ketika berbalik untuk menandatangani kontrak, tangan saya masih gemetar. Tanda tangan yang coretan di atas kertas seolah ditulis oleh orang lain, seorang Rendra yang tidak lagi yakin, tidak lagi sedingin biasanya. Ketika pesta berakhir, saya adalah orang pertama yang pergi. Saya berjalan lebih lambat dari biasanya, dada terasa berat seperti digelayuti batu. Di pintu saya menoleh untuk terakhir kalinya. Arka sedang membungkuk membereskan meja di kejauhan. Dia mendongak, tatapannya bertemu dengan saya. Dia tersenyum. Senyum tipis, tanpa dendam, hanya lembut seperti cahaya lampu kuning yang menyinari. Saya mengangguk pelan, seperti permintaan maaf tanpa kata, lalu melangkah keluar dari restoran. Malam Jakarta saat itu tidak dingin, tetapi saya merasa gemetar. Bukan karena angin, melainkan karena guncangan yang baru saja terjadi di dalam jiwa. Seorang anak kecil telah melakukan apa yang tidak pernah bisa dilakukan oleh siapapun di kalangan atas, membuat saya terdiam. Dan justru dalam keheningan itu, sesuatu baru saja retak. Sebuah kenangan, sebuah perasaan, atau mungkin sebuah awal baru yang belum sempat saya sadari. Saya menyetir melintasi Jakarta, lampu kota memantul di kaca, bercampur dengan gambaran seorang anak laki-laki, kurus, kecil, mata bersinar, dan kalimat itu masih bergema di kepala saya seperti suara hati nurani. "Jangan bawa kemarahan itu pulang, Bapak. Yang lelah bukan cuma ibu saya, tapi Bapak juga." Saya pernah berpikir saya kuat, bahwa emosi adalah beban bagi yang lemah. Tetapi malam itu,
Justru seorang anak kecil yang membuat saya merasa lebih kosong dari sebelumnya. Saya tidak bisa tidur, tidak bisa melanjutkan penandatanganan kontrak dalam pikiran saya, tidak bisa melakukan apapun selain memikirkan mata itu. Dorongan aneh memaksa saya memutar balik mobil kembali ke Sunda Dine, meskipun sudah hampir tengah malam. Tempat parkir sepi, hanya ada beberapa karyawan yang sedang membersihkan sampah dan mengumpulkan nampan. Saya melangkah masuk, suara sepatu berulang di lantai batu yang dingin. Pak Agus, manajer restoran, sedang memeriksa pembukuan akhir hari, mendongak ketika melihat saya. Wajahnya tampak terkejut. Pak Rendra, sudah larut, ada apa? Saya menarik napas dalam-dalam, berusaha menjaga suara tetap tenang. Pelayan kecil tadi malam, Arka, saya perlu tahu siapa anak itu. Pak Agus ragu sejenak, lalu menghela napas pelan. Anak itu menggantikan ibunya. Ibunya adalah karyawan saya, namanya Mira. Dia sedang dirawat di rumah sakit umum pusat. Demam tinggi, tidak kuat bekerja. Saya sungguh tidak menyangka anak itu akan datang ke sini. Saya mendengar nama itu, jantung saya tiba-tiba terhenti. Dia, siapa nama yang Anda sebut? Mira, Pak. Saya merasa seperti ada yang baru saja mencekik dada saya. Nama itu sudah tertidur dalam diri saya selama lebih dari 20 tahun, tiba-tiba terbangun, hidup dan menyakitkan. Saya bertanya mendesak, suara bergetar. Dia, kira-kira umur berapa? Di atas 30, baik hati, pendiam, sudah bekerja di sini hampir 5 tahun. Semua pelanggan menyayanginya. Saya tidak bisa mendengar lebih banyak lagi. Sebagian diri saya mengatakan itu hanya kebetulan, tetapi bagian yang lain, bagian yang tidak berani saya hadapi, berteriak, itu Mira, Rendra. Adik perempuanmu yang dulu. Saya berbalik, bergegas ke mobil. Suara mesin menderu, tetapi di hati saya hanya ada kekacauan. Kenangan mengalir kembali seperti gulungan film lama. Saya 13 tahun, Mira baru 5. Hari orang tua bercerai, saya dibawa ke Surabaya, sementara dia ikut ibu ke Bogor. Saya pernah berjanji akan mencari adik saya, tetapi kemudian arus kehidupan menyeret saya, ketenaran datang terlalu cepat, dan saya lupa hal yang paling penting. Rumah sakit umum di malam hari terlihat gelap dan melelahkan. Bau obat desinfektan bercampur dengan kelembapan Jakarta membuat hati terasa berat. Saya berjalan melewati lorong panjang, tempat lampu neon berkedip-kedip, menanyakan perawat jaga tentang nama pasien Mira. Gadis itu menunjuk ke ujung lorong kamar nomor 112. Ketika pintu terbuka, saya melihat anak laki-laki itu duduk di sana. Arka. Dia tertidur dengan kepala terkulai di tepi ranjang rumah sakit. Tangan kecilnya menggenggam erat tangan kurus seorang wanita yang sedang dalam keadaan tidak sadar. Cahaya lampu redup menyorot wajahnya, lelah, namun ia tetap berusaha tersenyum ketika mendengar suara pintu. Maaf, jam besuk rumah sakit sudah tutup. Suaranya masih pelan, tetapi serak. Saya mendekat, dan ketika tatapan saya berhenti pada pergelangan tangan wanita itu, jantung saya seakan berhenti berdetak. Sebuah gelang kayu tua. Aus dan retak, tetapi ukiran polanya masih utuh. Saya sangat mengenal gelang itu. Saya membuatnya saat berusia 12 tahun, menggunakan pisau ukir tangan, memberikannya kepada adik perempuan saya sebagai hadiah ulang tahun. Saya masih ingat dia tertawa dan berkata, "Kalau abang pergi jauh, aku akan pakai ini biar nggak lupa sama abang." Kini, gelang itu ada di pergelangan tangan wanita yang bernapas lemah, dan saya merasa seluruh masa kecil saya runtuh. Saya harus berpegangan pada sisi ranjang agar tidak jatuh. Saya bertanya, suara saya serak. "Ibumu punya bekas luka kecil di pergelangan tangan kanannya, bukan?" Arka mendongak, mata hitamnya terbuka lebar. "Iya, ada." "Kenapa Bapak tahu?" Saya tidak bisa menahan diri lagi. Air mata tumpah. "Arka, Ta adalah kakak ibumu. Ta adalah pamanmu."
Anak itu tertegun, belum sempat mengerti, sementara saya berlutut. Saya menggenggam tangannya, sekaligus menggenggam tangan lemah wanita yang sedang tidur pulas di ranjang. Saya menangis seperti anak kecil yang selama 20 tahun ini tidak pernah mengizinkan dirinya menjadi lemah. Saya memanggil dengan pelan, "Mira, adikku, akhirnya abang menemukanmu." Di luar, hujan mulai turun. Suara air menetes di atap seng bercampur dengan tangisan saya, bercampur dengan napas lemah Mira. Arka tampak bingung, menatap saya, matanya tercengang, lalu tiba-tiba melunak. Dia maju, menggenggam tangan saya erat-erat. "Bapak, paman benar-benar kakaknya ibu?" Saya mengangguk, air mata tidak berhenti menetes. "Iya, paman sudah kehilangan 20 tahun. Paman terlalu sibuk dengan uang, dengan pekerjaan sampai lupa keluarga." Anak itu berkata dengan lembut, suaranya bergetar. "Tidak apa, Pak. Papa. Ibu sering bilang, orang bisa tersesat, tapi Allah akan menunjukkan jalannya lagi kalau hati mereka masih punya kasih sayang." Saya tidak tahu harus menjawab apa. Saya hanya bisa memeluknya, keponakan yang baru saja saya kenal. Perasaan itu aneh. Seolah saya baru saja menemukan kembali bagian dari jiwa yang hilang. Ketika saya melepaskan Arka, Mira bergerak pelan. Kelopak matanya sedikit bergetar, lalu perlahan terbuka. Saat itu, saya menahan napas. Dia melihat sekeliling, samar-samar, lalu tatapannya berhenti pada saya. Di mata yang lelah itu, ada sedikit keterkejutan, lalu kebingungan. Saya menggenggam tangannya, suara saya tercekat. "Mira, ini abang. Rendra, kamu ingat abang?" Dia membuka mulutnya, suaranya serak. "Abang, Rendra?" Lalu ketika dia mengenali gelang di pergelangan tangan saya, yang saya pakai sepanjang masa muda saya, matanya berkaca-kaca. "Abang, benarkah? Aku pikir aku tidak akan pernah bertemu abang lagi." Kami berdua menangis. 20 tahun perpisahan, 20 tahun keheningan, hanya terbungkus dalam beberapa isakan. Arka memeluk ibunya, lalu mendongak menatap saya, matanya bersinar seolah menemukan bagian dari langit. Saya menggenggam tangan adik saya, berkata dengan lembut, "Abang minta maaf, Mira. Abang sudah melupakan janji abang. Tapi mulai sekarang, abang tidak akan membiarkan kamu dan Arka menderita lagi." Dia mengangguk pelan, air mata menetes, jatuh ke tangan saya, hangat, nyata, dan penuh dengan kasih sayang yang tidak bisa diberikan oleh kontrak atau penghargaan apapun. Di luar jendela rumah sakit, hujan masih turun. Saya melihat keluar, melihat Jakarta yang kabur dalam cahaya lampu, hati saya tiba-tiba terasa ringan. Seolah beban dalam diri saya baru saja dilepaskan oleh seseorang. Saya tahu, malam ini bukan hanya reuni. Ini adalah titik awal dari sebuah penebusan dosa. Saya meremas tangan adik saya dengan lembut, berkata pelan, "Tidurlah, Mira. Abang ada di sini sekarang." Mira tersenyum lemah, lalu tertidur. Arka menyandarkan kepalanya di bahu saya, matanya terpejam karena lelah. Saya duduk di sana, di antara suara hujan dan napas teratur mereka, dalam keheningan. Dalam hati saya terucap sebuah bisikan, "Terima kasih, Arka, karena telah membawa kakakmu ini kembali ke tempat yang seharusnya." Saya memandang ibu dan anak itu, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya berdoa. Bukan untuk perusahaan, bukan untuk ketenaran, melainkan untuk sebuah keluarga yang baru ditemukan kembali setelah bertahun-tahun terpisah. Malam Jakarta belum berakhir, tetapi di dalam diri saya, sebuah lentera telah dinyalakan, kecil tetapi terang. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, saya hanya tahu bahwa ketika Mira menggenggam tangan saya mendengar dalam napas lemah itu dua kata, "Terima kasih." Dan saya tahu hidup saya baru saja melangkah ke halaman baru, di mana kekuasaan tidak lagi mendefinisikan seseorang,
Tetapi hanya tersisa kasih sayang keluarga dan pengampunan. Saya pernah menandatangani ratusan kontrak, memegang kendali atas ribuan orang, tetapi tidak pernah merasa takut kehilangan siapapun. Sampai saat itu, ketika saya duduk di tengah kamar rumah sakit yang dingin, melihat adik saya bernapas lemah di bawah cahaya lampu kuning. Itu adalah pertama kalinya saya mengerti. Ada hal-hal yang meskipun Anda memiliki semua kekuasaan di dunia ini, Anda tetap tidak bisa membelinya kembali. Suara monitor detak jantung yang teratur seperti irama waktu. Fajar menyingsing, tetapi sinar matahari belum sempat menembus tirai, udara di dalam ruangan masih berbau obat dan kelembapan malam. Saya duduk di samping Mira, menggenggam tangan kurus adik saya. Arka tertidur pulas di tepi ranjang, tangan kecilnya masih mencengkeram sudut selimut ibunya, seolah takut ibunya akan menghilang jika dilepaskan. Saya perlahan menarik selimut ke bahunya, dan dalam sekejap, saya melihat diri saya sendiri di masa lalu. Juga pernah tidur seperti itu di samping ranjang ibu ketika beliau akan meninggal. Mira membuka mata, tersenyum lemah. "Abang tidak tidur?" Saya menggeleng, suara saya serak karena tidak berbicara sepanjang malam. Abang takut memejamkan mata, lalu membukanya. Semua ini hanya mimpi. Dia tertawa pelan, tawa yang rapuh, namun terasa hangat. "Ini nyata, Bang. Aku juga berpikir aku sedang bermimpi. Bermimpi abang kembali, setelah 20 tahun. Saya menggenggam tangannya lebih erat. "Mira, abang minta maaf. Abang sudah mencari kamu, tapi tidak cukup lama. Ketika ayah meninggal, abang jadi egois, hanya memikirkan untuk membuktikan diri dan melupakan janji untuk menemukanmu. Abang pikir, abang punya banyak waktu. Ternyata tidak ada yang abadi." Mira menatap saya, matanya sedih tetapi tidak menyalahkan. "Abang, aku tidak pernah menyalahkan abang. Setiap orang punya jalannya sendiri. Aku juga sudah menjalani jalanku. Meskipun sulit, tapi setidaknya aku masih hidup." Saya bertanya pelan, suara saya tercekat. "Setelah ikut ibu ke Bogor, apa yang terjadi?" Dia melihat jauh ke depan. Suaranya lemah tetapi stabil. Setiap kata terasa berat jatuh ke hati saya. "Ibu meninggal ketika aku baru berusia 16 tahun. Tidak ada lagi kerabat, aku putus sekolah, merantau ke Jakarta untuk bekerja. Awalnya, aku berjualan di pasar Tanah Abang, lalu bantu di warung makan. Setelah itu, baru bisa bekerja di restoran. Lalu aku punya Arka." Ayahnya pergi sebelum dia bisa bicara. "Kadang aku merasa tidak tahan lagi, tapi setiap kali melihat anakku, aku merasa harus terus hidup." Saya mendengar setiap kata, dan merasa seolah ada yang meremas hati saya. Adik perempuan saya, adik kecil yang pernah saya gendong ke sekolah, yang pernah menangis meminta saya mendongeng sebelum tidur, kini telah menjalani separuh hidupnya dalam kesendirian dan penderitaan. Di mana saya, kakaknya, selama tahun-tahun itu, di rapat-rapat, pesta-pesta mewah, penandatanganan kontrak yang membuat saya lupa bahwa saya pernah punya rumah. Saya tidak bisa menahan diri, air mata jatuh di punggung tangannya. "Mira, abang punya segalanya kecuali keluarga. Ternyata yang abang hilangkan adalah hal yang paling penting." Dia meremas tangan saya dengan lembut. "Abang, kita masih hidup. Asal masih ada keyakinan, masih bertemu, itu sudah cukup." Saya menundukkan kepala. Mungkin seumur hidup ini, saya tidak pantas mendapatkan kemurahan hati itu. Arka bergerak, matanya setengah terbuka, menatap kami dengan bingung. "Bu, ibu sudah lebih sehat?" Mira mengelus rambut anaknya dengan lembut, senyumnya lelah, tetapi baik. "Ibu baik-baik saja, Nak. Ini bapak. Kakaknya ibu, pamanmu." Anak itu menatap saya, suaranya pelan seolah takut bermimpi. "Benarkah, paman akan tetap di Jakarta? Tidak hanya tetap di sini. Paman tidak akan pergi lagi." Saya mengelus kepala Arka, hati saya dipenuhi perasaan yang belum pernah saya miliki selama bertahun-tahun, kedamaian. Saya melihat ibu dan anak itu, melihat segala sesuatu terasa begitu sederhana,
Sebuah cinta tanpa syarat, kehadiran kecil yang cukup untuk menghangatkan hati saya kembali. Matahari mulai terbit di balik deretan gedung rumah sakit. Cahaya samar menembus tirai, menyinari wajah Mira. Di bawah cahaya itu, saya melihat jelas setiap kerutan, setiap kapalan di tangannya, jejak kehidupan yang penuh perjuangan. Saya bertanya, "Apa yang kamu butuhkan, Mira?" "Uang, rumah, pekerjaan. Abang bisa mengurus semuanya. Abang tidak ingin kamu dan Arka menderita lagi, walau sehari pun." Dia tersenyum pelan, senyum yang membuat saya merasa kecil. "Abang, yang aku butuhkan bukan uang. Aku hanya perlu tahu abang masih jadi kakakku. Abang masih ingat kalau abang punya keluarga. Itu sudah cukup." Saya menundukkan kepala, menggenggam tangannya erat-erat. "Abang janji, Mira, mulai sekarang abang akan menebus semuanya. Abang akan membiayai sekolah Arka, membiayai pengobatanmu sampai sembuh total. Kita tidak akan berpisah lagi." Dia terdiam sejenak, lalu berkata, "Abang tahu, Arka sangat mirip abang. Dia punya tatapan mata abang waktu kecil. Ketika aku lelah, dia selalu bilang, 'Allah lihat semua usaha ibu, ibu jangan khawatir.' Mungkin karena itu, aku tidak pernah putus asa." Saya menoleh ke Arka. Dia sedang memegang tangan ibunya, tersenyum, senyum damai seorang anak yang percaya bahwa kebaikan akan selalu kembali. Dan saya menyadari, anak itulah yang membawa kebaikan itu kembali kepada saya. Seorang perawat masuk, mengganti obat dan memeriksa monitor detak jantung. Saya mundur, duduk di kursi, menatap langit-langit kamar rumah sakit yang putih bersih. Seberkas cahaya menyinari wajah saya, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya merasa bisa bernapas sangat dalam. Saya berpikir tentang tahun-tahun yang telah berlalu, rapat tanpa henti, pesta-pesta mewah, jabat tangan yang tidak berarti. Semua itu ternyata tidak ada artinya dibandingkan dengan dipanggil abang oleh seseorang. Saya melihat keluar jendela, cahaya pagi semakin terang. Langit Jakarta diwarnai oranye lembut, seolah Allah sendiri yang menyaksikan momen reuni kami. Arka bersandar pada saya, suaranya mengantuk. "Bapak, sekarang paman ada di sini, ibu dan saya akan baik-baik saja, kan?" Saya mengangguk pelan, mata saya masih menatap cahaya yang membanjiri ruangan. "Ya, Arka, sekarang sudah baik-baik saja. Mulai hari ini, paman akan berada di sisi kamu dan ibumu, tidak akan pergi lagi." Anak itu tersenyum, lalu kembali menyandarkan kepala, melanjutkan tidurnya. Saya duduk diam, mendengarkan napas teratur kedua orang yang saya cintai. Suara paling sederhana, tetapi juga paling berharga di dunia ini. Saya menyadari, terkadang fajar tidak datang dari langit, tetapi datang dari hati kita sendiri ketika kita menemukan kembali orang yang telah kita hilangkan. Orang bilang, ada dua momen yang benar-benar mengubah manusia, ketika kehilangan segalanya, dan ketika menyadari bahwa dia telah dimaafkan. Bagi saya, kedua hal itu datang pada saat yang bersamaan. Hari ini, tepat sebulan sejak saya menemukan Mira dan Arka kembali, aula besar konglomerat Santoso Tech bersinar dalam peluncuran Kui Mira Foundation, sebuah yayasan beasiswa untuk anak-anak miskin dan anak-anak dari karyawan tingkat rendah. Sebuah ide yang terlihat sederhana, tetapi bagi saya, itu adalah pengakuan dosa yang ditulis dalam tindakan. Di atas panggung, lampu putih menyorot podium. Saya berdiri di sana, mengenakan setelan jas abu-abu yang lebih sederhana dari biasanya. Di depan saya ada ratusan karyawan, wartawan, dan perwakilan dari berbagai organisasi sosial. Tetapi di barisan kursi terdepan, hanya ada dua orang yang paling jelas saya lihat, Mira dan Arka. Adik saya duduk dengan tenang. Wajahnya sudah lebih merona setelah hari-hari perawatan. Di sampingnya adalah Arka, mengenakan seragam sekolah baru, kemeja putih, dasi kecil. Anak itu duduk tegak, kedua tangan diletakkan di atas lutut, matanya bersinar menatap saya.
Saya menarik napas dalam-dalam melihat sekeliling ruangan. Tempat saya pernah mengadakan konferensi pers yang tak terhitung jumlahnya tentang produk, saham, investasi. Tetapi belum pernah merasa segugup ini. Untuk pertama kalinya dalam hidup, saya tidak berdiri di sini untuk berbicara tentang keuntungan. Saya berdiri di sini untuk berbicara tentang kemanusiaan. Saya memulai, Bapak dan Ibu sekalian, saya pernah berpikir bahwa kesuksesan diukur dengan angka, pendapatan, gedung, atau kekuasaan. Tetapi sebulan yang lalu saya belajar bahwa terkadang kekayaan tidak terletak pada apa yang Anda pegang di tangan, tetapi pada siapa yang Anda miliki di hati. Suasana di aula menjadi hening. Saya melihat beberapa orang saling pandang, ada yang mengangguk pelan. Saya melanjutkan. Saya dulunya adalah orang yang dingin. Saya mengendalikan segalanya, kecuali hati saya sendiri. Saya pernah berpikir disiplin dan logika adalah segalanya. Tetapi kemudian seorang anak berusia 12 tahun hanya dengan satu kalimat membuat saya menyadari bahwa kekuasaan tidak dapat membuat seseorang menjadi hebat, hanya belas kasilah yang bisa melakukannya. Saya berhenti melihat ke arah Arka. Anak itu tersenyum, matanya berkilauan. Anak itu berkata kepada saya, "Jangan bawa kemarahan itu pulang, Bapak. Yang lelah bukan cuma ibu saya, tapi Bapak juga." Kalimat itu membangunkan saya, seseorang yang mengira dirinya tidak bisa lagi tersentuh. Dan hari ini saya ingin mengatakan, anak itu adalah keponakan saya. Aula pecah. Tepuk tangan bergemuruh diselingi suara kamera yang terus memotret. Saya melihat Mira menundukkan kepala, air mata menetes diam-diam. Sementara Arka, anak kecil dalam seragam putih, hanya tersenyum. Senyum polos, murni, yang saya tahu akan menemani saya sepanjang sisa hidup saya. Saya mengangkat tangan, memberi isyarat agar hadirin diam untuk melanjutkan. Kui Mira Foundation didirikan tidak hanya untuk memberikan beasiswa, tetapi juga untuk mengingatkan kita bahwa di balik setiap karyawan, setiap individu, ada sebuah kisah, sebuah kekhawatiran, seorang kerabat yang menunggu mereka pulang dengan selamat dan bahagia. Saya ingin konglomerat ini, mulai hari ini, tidak hanya menjadi tempat menghasilkan keuntungan, tetapi juga tempat menghasilkan berkah. Tepuk tangan kembali terdengar, tetapi kali ini lebih pelan, lebih panjang, dan lebih tulus. Setelah upacara, saya melangkah turun dari panggung. Para reporter masih merekam, karyawan masih berdiri berbaris di kedua sisi. Mira berdiri menyambut saya, matanya berkaca-kaca. "Abang Rendra, Abang sudah melakukan apa yang Ibu impikan." Saya menggenggam tangan adik saya, meremasnya dengan lembut. "Abang hanya mengembalikan apa yang telah kamu ajarkan pada Arka. Kalian berdua telah mengajari Abang hal yang Abang lupakan. Bahwa kemanusiaan tidak pernah hilang, hanya saja Abang pernah menjatuhkannya di tengah keramaian." Mira tersenyum pelan. Dia mendongak melihat aula yang masih dipenuhi alunan musik latar, lalu berbisik pelan dalam bahasa Indonesia, suaranya tercekat karena emosi. "Alhamdulillah, Allah mempertemukan kami kembali. Segala puji bagi Allah, Dia mempertemukan kami kembali." Saya mengangguk, mata saya terasa perih. Berkah tidak datang dari keajaiban. Ia datang dari orang-orang kecil yang berani melakukan hal yang benar, meskipun tidak ada yang menyaksikan. Arka berlari menghampiri, tangannya memegang plakat souvenir. "Paman, mereka benar-benar mencantumkan nama ibu di yayasan beasiswa. Benar, Arka." Saya membungkuk, mengelus kepala anak itu. Nama itu akan ada di sana selamanya, agar setiap anak yang menerima beasiswa, ketika membaca nama Mira Foundation, akan tahu bahwa ada seorang wanita yang pernah mengajari anaknya cara hidup dengan bakti dan kebaikan. Anak itu menatap saya, matanya bersinar seperti pagi. "Paman, jadi ibu tidak perlu bekerja lagi?" Saya tertawa. "Tidak, Arka. Mulai sekarang ibumu hanya perlu hidup dengan damai. Sementara paman dan kamu,
akan bersama-sama terus membantu orang-orang seperti kalian berdua di masa lalu. Arka mengangguk kuat, tersenyum cerah. Senyum itu seperti sinar yang menembus tahun-tahun kelam yang pernah saya jalani, di mana saya hanya tahu cara menunduk di hadapan uang. Ketika konferensi pers berakhir, cahaya matahari terbenam telah membanjiri jendela kaca di lantai tertinggi. Saya mengajak Arka ke balkon. Angin bertiup lembut, aroma kota tercium samar, bau asap kendaraan, bau makanan jalanan, dan juga bau hangat dari tempat yang dulu disebut rumah. Di bawah sana, Jakarta ramai. Ribuan orang masih mencari nafkah, terburu-buru, tergesa-gesa seperti diri saya dulu. Tapi sekarang, saya melihat mereka dengan mata yang berbeda. Arka berdiri di samping saya, menyandarkan tangan di pagar, melihat ke bawah pada antrean mobil. Paman Rendra, Paman lihat tidak, kota ini banyak orang baik. Kadang di tengah keramaian kita bertemu seseorang yang bisa mengubah seluruh hidup kita. Saya menatap anak itu tersenyum pelan. Paman tahu, dan Paman baru saja bertemu orang itu. Dia menoleh, bingung. Siapa, Paman? Saya meletakkan tangan di bahunya, mata saya mengikuti langit yang perlahan berubah ungu. Itu kamu, Arka. Anak itu tersipu, menggaruk kepalanya. Saya hanya melakukan apa yang ibu ajarkan, Paman. Selalu melakukan hal yang benar, meskipun hanya saya sendiri yang melihatnya. Saya mengangguk pelan. Kalimat itu sederhana, jujur, tetapi cukup membuat hati saya bergetar lagi. Saya meremas bahunya, membiarkan angin membawa suara saya. Terima kasih, Arka, telah membantu Paman mengingat siapa Paman sebenarnya. Matahari telah sepenuhnya terbenam di balik gedung-gedung tinggi. Di atas, cahaya oranye samar matahari terbenam Jakarta menyatu dengan warna ungu senja, membentang di langit seperti selimut hangat. Di bawahnya, keramaian orang masih mengalir. Setiap orang membawa kisah mereka sendiri, kehidupan yang sedang mencari jalan kembali menuju cahaya. Saya berdiri di sana, diam untuk waktu yang lama, membiarkan angin kota menyentuh wajah untuk merasakan sepenuhnya kehangatan hidup. Sesuatu yang selama bertahun-tahun telah saya hilangkan. Dan saya tahu, ketika seseorang belajar untuk memaafkan dirinya sendiri, saat itulah berkah sejati kembali.